feeling we had something. Could've seen it. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang apa sih yang mereka omongin di belakang kamu. Ini ngomongnya di belakang ya, bukan di depan ya. Dan biasanya kalau ngomongin di belakang tuh biasanya jelek-jelek ya. Kita mau lihat apa yang mereka omongin dan kita mau lihat yang ngomongin itu siapa. Iya, bisa jadi dia adalah teman kamu, bisa jadi saudara kamu atau musuh kamu atau bahkan sahabat yang kamu percayai, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa syukur yang berlimpah, diberikan rasa keberlimpahan, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, kita mulai dulu ya. Apa sih yang mereka omongin di belakang kamu? Oke. Oh, langsung ada 2 ya? Oh, ini ada seseorang yang meminta perhatian kamu. Jadi dia tuh pengen kamu perhatiin. Tujuannya apa sih? Tujuannya dia sebetulnya pengen mengendalikan kamu ya, pengen mengontrol. Hati-hati ngomongnya jangan sampai selip ya. Dia pengen mengontrol kamu ya. Jadi ini memang ada orang yang caper, terus dia pengen mengontrol kamu. Mengontrol tentu saja untuk kepentingannya sendiri ya. Oke. Lalu apalagi yang dia omongin di belakang kamu? Oh, orang ini kepo. Kepo ya, dia stalking kamu entah di media sosial kamu atau bahkan nanya gitu. Nanya ke teman-teman kamu ya. Ih, orang ini jahat banget tau nggak? Dia bilang, aku tuh pengen sekali lihat dia jatuh. Maksudnya pengen lihat kamu jatuh suatu saat nanti. Jadi ini ibaratnya kayak kayak ada orang naik tangga ya. Ada orang naik tangga, dia dong datang gitu bawa kapak. Dia sengaja pengen lihat kamu jatuh, dia mendoakan supaya kamu jatuh. Ya. Dan dia bakal happy banget, bakal ketawa banget ketika melihat kamu menderita atau melihat kamu jatuh. Ada orang begitu? Ada banyak ya. Kita nanti akan lihat sama-sama orangnya. Apalagi sih? Oh, dan orang ini itu berusaha sangat-sangat keras untuk mengalahkan kamu. Entah misalnya kayak di dalam pekerjaan, dia pokoknya pengen lebih berprestasi dari kamu. Kalau dalam hal bertetangga atau berteman, dia pengen lebih kaya, lebih terkenal, lebih disayang dari kamu, pokoknya lebih dari kamu. Dia pengen ya ini. Dia menginginkan hal ini terjadi gitu. Oke, dan apalagi sih yang mereka omongin tentang kamu? Ini tadi udah kelihatan motif-motifnya ya. Motif-motifnya itu artinya motif-motifnya ternyata ada orang yang sirik sama kamu, oke? Dan bagaimana sih mereka memandang kamu? Oh, mereka tuh ngirain tuh kamu tuh tajir ya. Mereka ngirain kamu tuh banyak uang gitu. Jadi suka diomongin ya, banyak ya duitnya ya. Dia suka ngorek-ngorek kira-kira kamu tuh punya apa aja sih? Kira-kira tabungan kamu berapa sih? Jadi orang ini pengen want to know banget. Dia ngelihat stalking media sosial, lihat gaya hidupnya kok ke kafe terus ya, kok piknik terus ya. Lalu iri dong dia ya dan pengen suatu saat kamu tuh jatuh. Jadi yang dia pandang adalah kamu banyak duit ya, dia suka gosipin sama yang lainnya bahwa, "Ih, kayaknya dia banyak uang ya, emang berapa sih?" Gitu. Dan dia coba nanya-nanya, "Siapa sih yang kaya? Suaminya kaya nggak? Mertuanya kaya nggak? Orang tuanya kaya nggak?" Dia akan bertanya seperti itu ya,
ya sebegitunya gitu, dia pengen tahu untuk tahu isi rekening kamu, pengen tahu tentang kekayaan kamu, tapi di mata dia kamu itu sejahtera kaya raya ya, di mata dia sih. Jadi dia ada iri gitu. Kayak apalagi sih yang dia pandang atau dia lihat dari kamu? Dia tuh melihat kamu tuh sering pergi-pergi ya. Mungkin kamu sering posting lah kemana-kemana, dia kok orang ini kok sering pergi-pergi gitu, dan dia cukup iri gitu karena mungkin dia nggak bisa pergi-pergi. Cukup sering traveling, cukup sering piknik, cukup sering pergi-pergi, dan itu diomongin terus ke orang-orang gitu, ke orang-orang. Emang dia kerjanya apa sih? Emang gajinya berapa sih dia kok bisa piknik terus gitu ya? Ada aja orang yang sirik. Ya ada lah. Hmm. Mmm, dan dia termasuk salah satu orang yang iri karena sepertinya di sini kamu adalah sosok atau orang yang pinter ya. Orang yang pinter, yang banyak tahu, jadi dia iri gitu, iri di situ, dan dia suka ngomongin ke orang-orang, "Kamu tuh sok tahu, kamu tuh sok pinter," banyaklah yang dia ceritakan gitu ya. Itu paling-paling cuma copy paste. Paling-paling dia tuh cuma googling gitu, belajar dari Google gitu. Jadi dia nggak benar-benar percaya bahwa kamu itu pintar. Dan itu yang dia katakan sama semua orang. Ya segitunya sih orang. Hmm. Dan apalagi yang dia bicarakan tentang kamu, dia suka ngomongin bahwa kamu tuh nggak becus dalam pekerjaan. Entah pekerjaan apa. Nggak becus itu kerjaannya jelek gitu ya, atau apa. Pokoknya dicelatu terus ya, celatu tuh bahasa Jerman. Bahasa Indonesianya celatu itu pokoknya dicacat terus ya, pokoknya ada cacatnya terus, nggak pernah bener. Dan itu yang dia omong-omongin ke orang-orang gitu, digosip-gosipin ke orang-orang. Tapi ini ada bagus juga sih, jadi tadi kan omongan-omongannya kan banyak negatifnya, tapi ini ada satu omongan yang bagus adalah kamu adalah seseorang yang tegar, kamu adalah sosok yang kuat gitu ya. Sosok yang tegar, sosok yang kuat, saya rasa ini mungkin yang positif cuma ini ya, yang lainnya tuh komentar-komentar atau omongan-omongan julid semuanya. Tapi dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang eh, cukup tough, cukup tangguh ya, oke? Dan sekarang kita mau lihat siapa sih orangnya. Nyebelin amat ya kalau ngomongin di belakang tuh bikin panas, bikin hot gitu. Siapa tuh ini teman kamu gitu loh. Jadi jangan disangka ya, sahabat pun tuh bisa menusuk dari belakang. Karena iri. Oh, dia adalah seseorang yang punya kesulitan keuangan ya. Entah punya hutang atau apa, makanya dia nggak seneng banget melihat kamu yang menurut dia melihat kamu yang berkecukupan gitu, yang duit tuh punya gitu. Jadi dia memandang seperti itu, makanya dia iri. Ya karena dia sedang menderita kesulitan finansial. Kesulitan finansial tuh mungkin nggak kelihatan di depan. Kalau di depan kan mungkin dia baik-baik aja, punya penghasilan, punya apa. Tapi dia belakang kan nggak tahu gitu loh. Mungkin dia punya hutang atau gimana. Dan siapakah dia lagi? Oke, sebetulnya kalau di depan umum dia tuh kayak seseorang yang bijaksana sebetulnya ya. Iya sebetulnya dia adalah seorang bijaksana kelihatannya, atau mungkin cukup apa ya, cukup dituakan lah, atau lumayan punya pengaruh, apa ya, ya pokoknya seperti itu deh, yang dianggap mungkin kayak dianggap lebih dewasa daripada yang lain. Dia ada tipikal orang seperti itu di sekeliling kamu ya. Hmm. Tapi vibrasinya rendah ya. Vibrasi rendah itu, ya itu tadi, karena dia banyak ngiri, banyak negatif, banyak mengkritik orang, banyak gibahin, gosipin orang. Makanya ini vibrasinya rendah, karena dia banyak bergerak di situ. Dan sebetulnya vibrasi rendah itu yang akan mengundang ketidakberuntungan dalam kehidupan mereka sendiri ya. Oh, orang ini apa ya? Lain jenis sama kamu ya? Lain jenis, atau kalau misalnya sesama jenis ini orangnya, maksudnya begini, kalau kamu divine feminin, dia tuh divine maskulin.
Divine Feminine tuh kalau misalnya kamu lembut, dia itu yang maskulin, jadi punya sifat kebalikan dari kamu. Tapi kalau misalnya kamu Divine Maskulin, kamu yang tegas apa gimana, dia sifatnya kebalikan, dia lemah lembut dari kebalikan kamu ya. Bohemian itu gaya bajunya itu mungkin agak bohemian tuh gimana ya? Kalau perempuan itu biasanya suka baju yang bunga-bunga, suka pakai dress gitu-gitu ya. Kalau laki-laki bohemian itu gimana sih? Suka pakai kemeja gitu ya kalau yang laki-laki. Itu yang menjadi penanda kurang lebih ya. Bukan baju kerja pastinya, ini baju di luar-luar gitu ya. Dan kita akan lihat, orang ini siapa sih, kita akan lihat untuk zodiak maupun inisialnya ya. Oke, kita akan lihat zodiaknya. Saya akan buka berapa ya? Saya akan buka 5 ya. Saya akan buka 5. Di sini ada Leo. Wah ya, Leo memang biasanya nggak mau dikalahin sih, punya sifat seperti itu karena kan dia kan raja hutan atau ratu hutan. Biasanya Leo nggak mau dikalahkan. Capricorn. Oke. Ada Leo, ada Capricorn. Ada Pisces ya, Pisces baperan biasanya ya. Baperan, jadi kadang-kadang kamu ngapain mungkin dia sakit hati, jadi dia nggak suka gitu di belakang kamu. Ada Libra di sini, oke. Dan terakhir ada Virgo, oke, kurang lebih zodiaknya di antara kelima ini ya, zodiak mereka-mereka yang mungkin kayak julid atau nggak suka sama kamu. Orangnya berada bisa di lingkungan pekerjaan, bisa di dalam lingkungan pertemanan ya. Oke, sekarang Bunda akan tarik inisialnya, inisial mereka yang suka ngomongin negatif tentang kamu ya, suka ngomongin negatif tentang kamu dan kita akan lihat inisialnya. Oke, mungkin kamu udah kebayang orangnya. Di sini ada V, Viva, ada D Delta, ada X Extra, ada Y Yankee, ada U Ultra, ada Q Quebec, ada O Oscar, ada Z Zulu, ada H Hotel, ada M Mama, ada W Gombel, dan ada L Lucinta Luna. Oke. Kurang lebih itu yang menjadi inisialnya dia. Oke. Sudah ada bayangan belum teman-teman ya? Oke, dan Bunda akan bacakan readingan ini kira-kira resonate buat kalian-kalian yang punya zodiak atau CEO yang Bunda sebutin ya. Oh ya, sebelumnya terus kita tuh mesti ngapain ya gitu. Kita mau lihat untuk pesan dan nasihat dari semesta buat kamu-kamu. Justru ya, kamu semakin diomongin, kamu semakin upgrade diri, belajarlah segala macam. Ini bikin dia tambah panas ya. Yang jelas cuekin aja, kamu fokus kepada pengembangan diri kamu, develop your skills. Ya, itu bikin dia tambah keki karena kamu cuek-cuek aja, tapi kamu malah tambah pintar ya, itu bikin dia tambah keki. Oke, dan apakah lagi? Nggak apa-apa sayang, bersyukur aja karena, justru mungkin saat ini kamu jadi tahu gitu dia tuh teman seperti apa ya. Bersyukur bersyukur gitu, bersyukur kepada semesta kamu dikasih tahu jadi kamu bisa mengambil langkah menjauh, lari pakai kaki 1000 gitu ya. Dan terus suarakan kebenaran ya, suarakan kebenaran artinya kamu belajar dari dia. Dia itu kan mungkin kalau di depan kamu mungkin baik, tapi ternyata di belakang ngomongin. Nah, kamu bisa belajar dari dia bahwa kayak gitu tuh nyebelin banget. Jadi lebih baik kalau kamu tuh nggak suka sama orang, better kamu kasih tahu pelan-pelan gitu sama dia ya daripada kamu niruin sikap seperti itu ya. So selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah kejadian ya. Dan kira-kira readingan ini resonate buat kamu ya, yang punya zodiak atau CEO berikut ini ya. Di sini ada CEO anjing tahun kelahiran 708294.
Lalu ada Sio Kelinci tahun kelahiran 75, 87, 99. Lalu ada Sio Kerbau tahun kelahiran 73, 85, 97. Ada Cancer di sini. Ada Sio Ular tahun kelahiran 77, 89, 2001. Ada Sio Macan di sini tahun kelahiran 74, 86, 98. Ada Scorpio, oke. Ada Sio Kambing tahun kelahiran 79, 91, dan 2003, oke. Ada Sagittarius di sini, oke Bunda mau tarik 2 lagi. Sagittarius, kemudian ada Taurus ya di sini. Dan ada Gemini, kurang lebih ini buat kalian dengan zodiak atau sio-sio yang Bunda sebutin ya. Oke. Dan ini buat kalian yang nama-namanya Bunda sebutin juga di sini ada Ye Yengki, ada E Romeo, ada Susu. Oke, Ye Yengki keluar lagi, berarti energinya cukup kuat. P Papa, D Delta, A Alpha, Q Quebec, C Cicak, Q Quebec tadi sudah disebutkan, berarti cukup dominan energinya. Lalu ada M Mama, ada B Bravo, ada M lagi Mama, kemudian ada N Nona, ada H Hotel, ada S Susu, tadi S sudah disebutkan ya, berarti energinya cukup kuat. Dan terakhir, Bunda mau tarik satu lagi. Ada I India, oke, kurang lebih untuk kamu ini inisialnya. Dan kalau misalnya kamu rasa bahwa readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya Pulgoso. Tapi kalau kamu nggak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube ya sayang, tungguin Bunda live di YouTube. Bunda biasanya ada, makanya nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan, lalu sebelahnya itu diklik juga yang all atau semua ya. Jadi biar semua dari Bunda itu masuk. Nah begitu Bunda live, kamu boleh langsung tulis pertanyaan ya di YouTube ya, oke? Well, kurang lebih seperti itu sayangku, aku berdoa, bukan berdoa lagi sih, jadi terhadap omongan orang belajar untuk tutup kuping ya. Yang penting kenalilah diri kamu sendiri, berbuat baik terhadap semua orang. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.